keunikan Alkitab. Bagaimana kita mempelajari juga menafsirkan Alkitab yang hanya Alkitablah yang bisa menjelaskan dirinya sendiri, jadi bukan dengan pemikiran kita. Inti daripada Alkitab adalah Yesus. Alkitab itu unik di antara kitab-kitab lainnya karena isinya 30% terdiri dari nubuatan dan tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang terjadi pada masa yang akan datang. Alkitab bukan buku sejarah, tetapi ada sejarah di dalam Alkitab. Kenapa penting sejarah itu dicatat dalam Alkitab? Karena tindakan Allah menyelamatkan manusia itu digenapi dengan sejarah yang berjalan. Alkitab ini bukan seperti buku-buku yang lain yang kita asal baca aja terus kita menafsirkan dengan pemikiran kita, melainkan kita harus dengan terang Kristus. Karena apa? Karena ternyata firman ini dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2020 membahas mengenai cara menafsirkan Alkitab. Dan saat ini kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu keunikan Alkitab. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Seperti biasa, mereka akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah buku atau kitab apa yang merupakan favorit kalian di Alkitab, dan jelaskan mengapa. Silakan. Oke, terima kasih Kak Yola. Baik, nama saya Dina, saya dari Jemaat Cililitan. Nah, kitab yang saya suka itu dari kitab Petrus, karena di situ ada kesukaan saya. Kenapa saya pilih itu? Karena di situ dibilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang akan memelihara kamu. Jadi, saya selalu berserah kepada Tuhan, maka Dia yang akan melindungi saya senantiasa. Amin, terima kasih. Shalom, nama saya Bella Donawena, saat ini berjemaat di Tumauto Pondok Indah. Kalau buku yang Bella suka dari Amsal. Jadi apalagi kan kalau mengikuti hari per tanggal terus dibaca, karena Amsal itu kita bisa menambah hikmat, dia memberikan hikmat, kata-kata yang bijaksana, dan juga ada beberapa yang pengetahuan yang kita akhirnya bisa mendapatkan pengetahuan dari kitab itu, dari buku itu. Baik, terima kasih Bella. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pendeta. Shalom Yola, Dina, Bella, dan pemirsa dimanapun berada. Kalau Pendeta, kitab kesukaan? Kejadian. Khususnya Kejadian 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena apapun yang kita baca di buku-buku, di kitab-kitab setelah Kejadian sampai Wahyu, kita akan lebih mudah mengerti kalau kita merujuk ke Kejadian 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan memulai diskusi kita, dan untuk ayat inti dan doa akan dibawakan oleh Dina. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama berdoa. Maha besar Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih. Bapa, terima kasih Tuhan buat satu kesempatan yang begitu indah Engkau masih berikan kepada kami, untuk kami boleh merasakan betapa luar biasanya Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa, di sini kami anak-anak-Mu, ada Kak Yola, Bella, dan juga Pendeta David, serta kru Hope Channel. Tuhan akan melakukan diskusi. Bapa, berkati kami yang membawakan diskusi, berikan kami hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti apa yang akan kami sampaikan. Berkati juga pemirsa kami yang menyaksikan acara ini, biarlah kiranya Engkau juga memberkati, berikan mereka hikmat agar mereka dapat mengerti, memahami apa yang kami sampaikan. Bapa, biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas diri kami, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.
Selama minggu ini kita membahas mengenai keunikan Alkitab. Tetapi dalam judul besarnya, Satu Triwulan adalah cara menafsirkan Alkitab ya. Di bagian pendahuluan dikatakan bahwa kita sebagai anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 adalah bagian dari Protestan. Nanti mungkin Pak Pendeta bisa kasih tambahan juga. Dan kita artinya kita percaya dengan sola scriptura, yaitu bahwa hanya Alkitab saja satu-satunya dasar wewenang iman dan doktrin kita. Namun pada praktiknya banyak istilahnya denominasi yang keluar dari Protestan ini. Dan bagaimana setiap gereja punya cara pandang sendiri terhadap satu doktrin atau satu kepercayaan yang semuanya berdasarkan kepada Alkitab. Ini mungkin jadi pertanyaan besar juga Pak Pendeta. Kenapa Alkitabnya satu, tapi ajaran atau denominasinya itu bisa banyak sekali, bahkan ratusan ya Pak Pendeta ya, dari satu Alkitab saja. Dan ini bagaimana kita mempelajari juga menafsirkan Alkitab yang hanya Alkitab lah yang bisa menjelaskan dirinya sendiri, jadi bukan dengan pemikiran kita. Di pelajaran Sahabat Petang dikatakan bahwa Alkitab terdiri dari 66 kitab dan ditulis di 3 benua, yaitu Asia, Afrika, dan Eropa dalam kurun waktu lebih dari 1.500 tahun oleh 40 penulis. Dan ini yang menjadikan Alkitab itu unik, karena dengan jangka waktu yang panjang, penulis dan background orang yang berbeda-beda, bahkan di tempat yang berbeda-beda, tapi satu inspirasinya. Mereka tidak saling bertentangan satu dengan yang lain, mereka saling nyambung, dan kita bisa yakin bahwa itu karena adalah inspirasi dari Roh Kudus. Jadi kita akan belajar sepanjang pekan ini mengenai keunikan Alkitab dan bagaimana secara garis besar kita dapat mengerti Alkitab atau menafsirkan Alkitab yang tepat, yang memang Alkitab adalah menerangkan dirinya sendiri. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita melanjutkan pelajaran kita. Hari Minggu silahkan Dina. Baik, kita akan melanjutkan di hari Minggu, yaitu firman Allah yang hidup. Nah, di sini kita akan membaca dalam kitab Ulangan 32 ayat 45 sampai 47. Isinya, setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Baik, di situ bagaimana Musa menggambarkan firman Allah dan kuasanya dalam kehidupan bangsa Israel pada saat hendak memasuki Taman Perjanjian. Nah, di situ dijelaskan bahwa mereka harus berfokus kepada firman Allah dan kehendak-kehendaknya. Dan di sini ada kitab Ulangan 32 ayat 46 yang mengatakan, perhatikanlah bahwa mereka tidak boleh memilih-milih firman yang mana, namun haruslah memperhatikan dan menuruti segala perkataan hukum Taurat itu. Karena pada akhirnya Allah akan memilih suatu umat yang tetap setia kepadanya, yang akan menuruti segala hukum-hukumnya dan memiliki kesaksian Yesus. Itu terdapat di dalam kitab Wahyu 12 ayat 17. Nah, di sini juga kita bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat 6 yang bunyinya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau tidak melalui firman-Nya, melalui apa kita datang kepada Bapa? Marilah kita
mengikuti segala firman yang telah difirmankan oleh Allah, supaya kehidupan kelak kita akan kekal dan kita akan mengikuti Dia sampai kehidupan kita yang kekal. Terima kasih. Oke, jadi ada 2 poinnya di sini ya Pendeta, soal firman, yaitu yang dituliskan dengan firman kalau di dalam Yohanes 1, Yesus. Jadi firman Allah yang hidup merujuk kepada firman Tuhan Alkitab dan juga firman Yesus. Silakan Pendeta. Ya, pertama Protestan tadi ya. Oh ya. Protestan itu kan historinya kan protes Ya. kepada agama yang waktu itu lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh satu rapat, yang diputuskan oleh satu konsili dibandingkan apa yang dikatakan Alkitab. firman Tuhan. Dan banyak keputusan-keputusan itu yang secara histori, secara background keadaan saat itu masuk akal. Tapi secara background Alkitab itu tidak masuk akal. Jadi gereja kita termasuk rombongan yang protes. Rombongan Protestan itu kenapa? Karena kita base-nya adalah sola scriptura. Lalu yang kedua tadi masalah firman hidup. Firman yang memberi hidup dan firman itu hidup. Karena kalau kita ikuti pelajaran sekolah sahabat besok atau kapan tuh saya lupa. Oh hari ini, hari Minggu. Di bawah, inti daripada Alkitab adalah Yesus. Nah, Yesuslah yang membawa apa? Kehidupan. Makanya tadi pertanyaan Yola, apa sih Alkitab, apa sih yang pendeta suka di Alkitab? Saya sangat suka dengan Kejadian, khususnya Kejadian 1, 2, dan 3. Kenapa? Pada waktu manusia mendengarkan firman Word of God itu, kehidupan menjadi bagiannya. Bukan kehidupan sekarang saja, tapi kehidupan yang akan datang. Tapi pada waktu manusia itu tidak mendengarkan Word of God itu, itulah 1 Yohanes 3:4, saya ulang-ulangi. Dosa adalah melanggar perintah Tuhan. Kematian telah menjadi bagiannya. Apa artinya kematian telah menjadi bagiannya? Yang tadinya increase, tapi menjadi apa? Decrease. Sering orang gembira merayakan hari jadinya. Sebetulnya itu merayakan hari berkurangnya umur dia. Bisa ikuti maksud saya kan? Bisa. Kalau kita merujuk kepada Mazmur pasal 90 ayat 10, doa Musa, umur manusia itu 70. Maksimal 70, lebih 80. Jadi contohnya si A umurnya 70. Kalau dia hari jadi seperti orang yang seperti saya umur 49, berarti tinggal 31 tahun lagi kan? Semakin bertambah umur, semakin makin berkurang. Kesempatan hidupnya di mana? Di dunia ini itu setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, Musa ingatkan kembali bangsa itu. Seperti yang Dina katakan tadi. Dengar apa yang Tuhan katakan, jangan pilih-pilih. Artinya apa? Nurut. Kalau orang nurut, itu mengindikasikan hubungan apa? Hubungan baik. Ya kalau dalam dunia pacaran kan, kalau lagi malam minggunya asik-asik gitu ya, Dina, Bella ya. Apa yang dibilang cowok atau cewek kita, oh iya. Tapi kalau lagi gondok, ngomong aja lu kan. itu contoh yang apa? Saudara. Jadi firman hidup itu adalah firman yang membawa hidup, hidupnya akan datang, dan firman itu hidup. Siapa? Yesus. Dan yang membuat kita hidup itu adalah siapa? Yesus. Bukan hidup sekarang ya, tapi hidup yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Senin. Silakan Bella. Iya. Jadi di hari Senin ini judulnya siapakah yang menulis Alkitab dan di mana. Jadi di sini kita mempelajari, kita mencoba mencari tahu siapa aja yang menulis Alkitab dan di mana. Nah, Alkitab ini ditulis oleh orang-orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dan dalam berbagai situasi. Di sini ada beberapa ayat, seperti di dalam Keluaran 2 ayat 10, Musa yang diambil dari air oleh putri Firaun. Lalu ada Amos yang peternak dan pemungut buah arah hutan.
Lalu ada Yeremia yang waktu itu diberikan ilham oleh Tuhan, tapi dia merasa bahwa dia tidak pandai berbicara dan dia merasa masih muda. Ada juga Daniel, seorang buangan, tapi ternyata dia mempunyai roh yang luar biasa yang Tuhan berikan. Ada Matius, pemungut cukai, dan ada Filipus yang merasa dia adalah seorang Farisi. Jadi di Filipi 3 ayat 3 sampai 6 itu menceritakan bagaimana Filipi menyatakan bahwa dia adalah seorang penganiaya jemaat pada saat itu karena dia adalah seorang Farisi. Tapi yang menarik di dalam Filipi 3 ayat 7, dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi itu juga sesuatu yang dia katakan karena dia mendapatkan ilham dari Tuhan. Dan ada Wahyu juga, di Wahyu 1 ayat 9, Yohanes yang waktu itu berada di Pulau Patmos. Jadi benar-benar menceritakan bagaimana Alkitab ini ditulis oleh, ini hanya beberapa saja yang ditulis, oleh penulis yang berbeda latar belakang, dengan situasi, dengan kondisi yang berbeda. Tapi yang unik bahwa Allah bekerja di dalam mengkomunikasikan sejarah dan pesannya kepada orang-orang yang beragam secara budaya dan juga latar belakang pada saat itu. Jadi Tuhan mengilhamkan suatu firman yang Tuhan tidak memilih siapapun itu. Tapi yang uniknya tetap berkesinambungan, tetap satu. Padahal di sini dijelaskan bahwa itu di dalam waktu yang berbeda-beda. Dan walaupun terdapat berbagai perbedaan ini, karena mereka mempunyai satu kesamaan, akhirnya mereka menuliskan sesuatu yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus untuk berbagai pekabaran bagi umat Allah. Tidak peduli kapanpun, dimanapun mereka tinggal pada saat itu. Dan di sini menarik karena inilah yang membuat Paulus memberikan suatu alasan. Di dalam Roma 15 ayat 4, Paulus mengatakan, segala sesuatu yang ditulis dahulu, ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi di sini apapun yang dituliskan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, itu berkesinambungan. Dan Allah yang menciptakan bahasa manusia, memampukan orang-orang pilihan untuk menyampaikan pemikiran yang telah diilhami dalam kata-kata manusia dengan cara yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Sebenarnya ini sudah cukup jelas bagaimana Tuhan memberikan bahasa yang kita sebenarnya gampang. Cuman memang bagaimana kita kadang merasa kita nggak mengerti itu karena kita nggak meminta Roh Kudus dulu untuk membantu kita dalam membaca firman Tuhan. Tapi di sini juga menyatakan bahwa Tuhan itu tidak memilih siapa, karena kalau kita melihat dari latar belakang penulis yang menulis Alkitab ini dan di mana ada yang berada di dalam pengasingan, bahkan Yohanes yang ada di Pulau Patmos bisa dipakai oleh Tuhan. Begitu juga dengan pemungut cukai. Jadi kita nggak bisa merasa kecil hati bahwa Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, bahkan di saat kita merasa kita tidak layak sekalipun. Dan di sini aku menarik untuk baca yang tulisan Ellen White. Allah senang menyampaikan kebenarannya kepada dunia melalui agen-agen manusia. Dan dia sendiri oleh Roh Kudusnya memilih orang-orang yang memenuhi syarat dan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Dia membimbing pikiran dalam memilih apa yang harus diucapkan dan apa yang harus ditulis. Harta karun itu dipercayakan kepada bejana tanah liat, namun sesungguhnya berasal dari surga. Jadi begitu banyak penulis berbeda dalam konteks yang berbeda, namun mereka semua menyatakan Tuhan yang sama. Dan di sini Tuhan memampukan. Jadi kita nggak boleh berkecil hati di dalam mempelajari firman Tuhan, karena kan pada dasarnya orang-orang selalu berpikir, nanti pendeta aja lah yang artiin ke kita atau yang belajar Alkitab. Tapi sebenarnya kita sendiri pun bisa, karena di sini dikatakan bahwa Tuhan memampukan mereka untuk melakukan pekerjaannya. Bagaimana Tuhan memampukan penulis yang sebelumnya, Tuhan juga akan memampukan kita di saat kita membaca firman Tuhan. Baik, terima kasih Bella. Ada tambahan, pendeta? Ilustrasi saja, contoh Bella, Dina, Yola musuhan. Contoh Bella dengan Yola musuhan. Gak ada komunikasi sudah lama. Jadi Bella ingin menyampaikan sesuatu kepada Yola, kan nggak bisa, ada gap. Dia pilih orang
yang dianggap oleh Bella bisa media lah ya, media yang dianggap Bella bisa menyampaikan maksud Bella kepada Yola. Dipilihlah Dina, gitu kan? Tolong sampaikan ke sana. Lalu Dina menyampaikan kepada Yola sesuai dengan menggunakan ilustrasi yang Yola mengerti. Yola orang musik, Dina memilih menyampaikan dengan ilustrasi musik. Nah, Yola harus mengerti pola berpikir Bella. Dari mana Yola bisa mengerti pola berpikir Bella? Dari Dina. Inilah Roh Kudus itu. Jadi contohnya Bella ini sebagai penulisnya, ini adalah juru tulisnya yang diilhami oleh Roh Kudus. Yola lah yang membacanya. Itu ilustrasi sederhana yang bisa saya dapat. Oke, baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Selasa. Judulnya adalah Alkitab sebagai Nubuatan. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman, Alkitab ini punya keunikannya sendiri. Buku ini salah satu buku yang paling banyak diterjemahkan ke banyak bahasa. Dan tadi kalau kita lihat di hari Minggu mengatakan soal berbicara mengenai firman Allah yang hidup. Bisa diartikan firman yang memberikan kehidupan dan firman yang menjadi hidup, yaitu Yesus. Lalu kita melihat keunikan yang lain dari Alkitab, yaitu dengan banyaknya penulis, berbagai latar belakang, berbagai tempat, tetapi semua memiliki inspirasi yang sama. Nah, di hari Selasa kita belajar mengenai Alkitab sebagai nubuatan. Alkitab itu unik di antara kitab-kitab lainnya karena isinya 30% terdiri dari nubuatan dan tulisan-tulisan yang menyatakan kejadian yang terjadi pada masa yang akan datang. Salah satunya triwulan lalu kita belajar mengenai kitab Daniel, di mana kitab Daniel itu mengandung nubuatan yang benar-benar kita lihat terjadi gitu. Apa yang dituliskan di kitab Daniel itu sudah digenapi dan kita bisa lihat bahwa semuanya cocok. Ada satu lagi yang menarik karena setidaknya ada 65 nubuatan langsung mengenai Mesias dalam Perjanjian Lama. Dan lebih banyak lagi jika kita menambahkan tipologi atau studi tentang bagaimana upacara-upacara Perjanjian Lama seperti upacara korban dan nubuatan kecil mengenai Yesus. Contohnya di dalam Kejadian 49 ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Artinya Mesias itu akan lahir dari keturunan Yehuda. Lalu Mika 5 ayat 1. Ia akan dilahirkan di Bethlehem. Lalu di dalam Yesaya 53 ayat 3-7 dikatakan dia akan dihina dan dihindari orang, dipukuli, dituduh dengan kepalsuan, namun ia tidak membuka mulutnya untuk membela diri. Lalu juga di dalam Mazmur 22 ayat 12-18, tangan dan kakinya ditusuk dan bahwa mereka akan membagi-bagi pakaiannya. Ini merupakan satu nubuatan yang bahkan secara rinci dijelaskan ya, secara detail, dan terjadinya juga tepat gitu. Jadi kembali lagi ini bukan cocokologi, mencocok-cocokkan, tapi kemahatauan Tuhan, kemahatauan Allah kita, lalu dia menginspirasikannya kepada para penulis dan ditulis dan terjadi. Kalau kita belajar Alkitab dengan segala nubuatan yang sudah terjadi, yang kita lihat bahwa digenapinya dengan sangat cocok sekali, bagaimana kita bisa meragukan bahwa janji-janji Tuhan dan nubuatan-nubuatan lain, terutama tentang kedatangannya itu kayaknya fiksi deh, itu kayaknya nggak benar. Justru orang dari nenek saya udah dibilang Yesus mau datang kok gitu, tapi sampai sekarang enggak kok. Tapi kalau kita belajar benar-benar Alkitab kita dan belajar mengenai nubuatan, kita yakin, kita tahu dengan pasti bahwa
apa yang ditulis telah terjadi dan apa yang kita baca dan pelajari sekarang pasti akan terjadi ke depannya. Silakan Pendeta. Ya, kalau kita lihat secara global ya, Alkitab kita itu, ini menurut sudut pandang saya, terbagi dua kelompok besar. Kita bicara tentang bahwa inti daripada Alkitab adalah Yesus. Ya. Bagian pertama adalah Yesus akan datang untuk yang pertama kali. Dikasih tahu nubuatannya, tadi Yola sudah bilang. Lalu bagian yang kedua adalah Yesus yang sudah datang ini, dia akan datang lagi. Nah, menjelang kedatangan yang kedua kali ini, dikasih tahu tandanya. Nah, yang jadi pertanyaan penting, kenapa harus 2 fase? Kalau orang pacaran ya, kasih kode gitu kan. Dia bener nggak mau sama gue? Mau, apa? Itu kodenya tuh. Jadi kalau kita tidak percaya dengan kode yang pertama, kode yang kedua ini kita nggak akan percaya. Sederhana saja kan. Dia akan datang di Yehuda, Mika, apa segala macam. Ini wujudnya gitu loh. Lalu untuk kode yang kedua, sulit kita percaya kalau tidak percaya yang pertama. Nah, kenapa ini terjadi? Karena membangun kepercayaan itu sulit. Kenapa? Karena dari awalnya cara kerja setan itu adalah hoax, bahasa kerennya sekarang. Bahasa bakunya adalah fitnah, berita bohong. Berita bohongnya apa? Itu kan dalam Kejadian. Tuhan katakan jangan makan, kamu nanti mati. Tapi setan melalui ular katakan kamu sekali-kali tidak akan mati. Kan diputar balik tuh. Begitu dimakan, setan bilang apa? Lihat, kamu kan nggak mati. Pemikiran orang mati begitu makan, tep kayak ini, kayak apa, seklar lampu gitu. Begitu ditekan off, mati. Ditekan on, nyala. Nah, lalu ini, ada sebutan sekarang berkata, kebohongan yang diulang-ulangi terus, itu akan menjadi sebuah kebenaran. Kan cara kerja setan gitu. Kebohongan terus diulang-ulangi, itu menjadi kita anggap kebenaran. Jadi sekarang kita manusia ini yang berdosa ini punya konsep bahwa Allah pencipta kita itu Allah yang nggak bisa dipercaya. Ya kan? Contoh lagi. Saya nggak tahu teman-teman pacaran berapa kali dan sekarang pacaran yang keberapa saya nggak tahu. Tapi yang menarik adalah kalau orang sudah punya pacaran dengan si A, putus jadi lagi, ini sensitif nih. Bisa tambah akrab atau bisa lebay. Sama seperti luka sudah sembuh, kan lebih mudah ke luka lagi yang bekas sembuh itu. Kan gitu Bella kan? Lebih gampang terluka. Nah begitu juga dengan ini. Jadi manusia sensitif gitu. Begitu ada sesuatu yang dianggap menyusahkan dirinya, akan lihat kan Tuhan kasih gini kan. Karena itu sudah terus disampaikan oleh oleh setan. Saya nggak suka bilang Lucifer. Oleh apa? Oleh setan. Jadi kenapa itu terjadi? Jadi saya punya bayangan adalah Alkitab itu terbagi secara kelompok besar. Pertama cerita nubuatan untuk kedatangan yang pertama. Lalu kelompok besar yang kedua cerita yang menceritakan nubuatan untuk kedatangan yang kedua kali. Sulit mempercayai nubuatan yang kedua ini kalau kita tidak mempercayai nubuatan yang pertama. Itu yang bisa saya sampaikan tambahan. Baik, terima kasih Pak Pendeta untuk tambahannya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita kembali lagi masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Dina. Baik, di hari Rabu kita akan mempelajari tentang Alkitab sebagai sejarah. Tadi kita telah mempelajari Alkitab sebagai nubuatan dan sekarang Alkitab sebagai sejarah. Nah, Alkitab itu sangat unik jika kita bandingkan dengan kitab-kitab suci lainnya. Karena di dalam Alkitab telah disusun dalam sejarah. Alkitab itu disusun dalam sejarah. Nah, yang berarti bahwa Alkitab bukan semata-mata pemikiran filosofi manusia, tetapi itu merupakan catatan perbuatan Allah dalam sejarah sementara bergerak maju ke arah tujuan tertentu. Itulah Alkitab. Nah, di sini kita menemukan ada 2 kasus dalam Alkitab dengan tujuan yang pertama adalah janji seorang juru selamat. Yang kedua adalah kedatangan Yesus yang kedua kali.
Nah, di dalam tujuan-tujuan ini kita sudah mengetahui bahwa Alkitab itu sangatlah unik. Unik bagi iman Kristen Yahudi. Dan yang berbeda dengan pandangan bersiklus dari banyak agama dunia lainnya, mulai dari Mesir kuno hingga agama-agama modern Timur. Nah, di sini kita menemukan bahwa fakta sejarah adalah Kristus telah mati secara jasmani dari kematian, dan sekarang ini hidup adalah jaminan bahwa mereka juga akan dibangkitkan sebagai Dia yang telah bangkit. Nah, di sini juga dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 22 yang isinya adalah semua orang benar akan dibangkitkan kembali di dalam Kristus. Nah, istilah itu secara tidak langsung menyatakan tindakan penciptaan di masa yang akan datang. Ketika mereka yang menjadi miliknya atau yang tetap setia kepadanya akan dibangkitkan pada saat kedatangannya yang kedua kali. Itu terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 23. Dan pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, itu terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 52. Nah, di sini ada pertanyaan yang akan kita diskusikan, yaitu mengapakah janji kebangkitan begitu penting bagi iman kita, terutama karena kita memahami bahwa orang mati itu sedang tidur. Tanpa itu, mengapakah iman kita sesungguhnya sia-sia? Mungkin boleh. Wah, oke. Sebelum menanggapi pertanyaan yang Dina sampaikan, saya mau menambahkan bahwa Alkitab bukan buku sejarah, tetapi ada sejarah di dalam Alkitab. Kenapa penting sejarah itu dicatat dalam Alkitab? Karena tindakan Allah menyelamatkan manusia itu digenapi dengan sejarah yang berjalan. Contohnya, kan bukan dibuat-buat bahwa sensus penduduk zaman Kaisar Agustus itu, ya memang itu sejarah yang terjadi. Pertama sensus dibuat di dunia kan, tapi setan sudah punya rencana untuk membunuh juru selamat. Tapi Tuhan punya cara menyelamatkan juru selamat ini, bayi Yesus ini, dengan cara bagaimana mereka pulang, menghindar ke satu tempat, ke Mesir kalau saya tidak salah. Jadi bagaimana Allah bekerja untuk menggenapi nubuatannya, itu digenapi dengan sejarah yang berjalan. Nah, ya sekarang nih lagi rame-rame nih kan apa sih COVID-19 ya, ya kan itulah sejarah yang terjadi. Tapi sejarah yang berjalan ini nanti kita akan lihat di akhirnya, oh Tuhan juga bekerja rupanya di sana untuk menggenapi rencananya. Ya sekarang karena masih berjalan kan begitu, kita masih belum bisa ambil kesimpulan ke situ. Nah, kembali kepada pertanyaan Dina, apapun yang kita bicarakan, kalau Yesus tidak bangkit nggak ada artinya, itu apa? Berarti firman itu tidak hidup kan? Sedangkan di pelajaran hari Minggu bahwa firman itu hidup. Berarti apa yang dikatakan oleh setan melalui ular kepada Adam dalam Kejadian pasal 1 itu benar. Kejadian pasal 3 itu benar. Tuhan katakan kamu akan mati, setan katakan kamu tidak akan mati. Berarti yang Tuhan katakan itu tidak benar. Sama seperti Rasul Paulus katakan kan, apapun yang kita bicarakan, kalau Yesus nggak bangkit, omong kosong itu. Ya nggak ada artinya itu semua. Jadi dengan meyakini bahwa Yesus itu benar sudah bangkit, iman kita itu semakin dikuatkan. Nah, kesaksian Yesus bangkit ini bukan hanya orang yang diinspirasikan menulis, tapi juga orang yang menyaksikan. Jadi ya ada yang bisa membantah kan. Contoh, saya udah tahu teman-teman kalau bicara tentang Ebola, udah ngeh belum waktu itu? Karena kan mungkin bisa jadi kalian masih SMP, masih SMA kan gitu. Ebola, flu burung begitu kan, antraks itu udah ngeh belum kan gitu. Tapi kalau sekarang
bicara tentang COVID-19 ngeh kita karena memang di zaman kita sekarang gitu. Nah, demikian juga dengan kebangkitan siapa? Yesus. Orang lihat langsung. Jadi ntar 10, 15, 20 tahun mendatang ada cerita, oh, tahun 2020 ada virus yang namanya corona, COVID-19. Orang zaman dulu, apa sih itu? Nah, pertama dipercaya adalah tulisan orang itu. Lalu penulis itu bertanya langsung kepada orang yang hidup zaman itu. Benar ya? Iya. Sama juga dengan apa? Alkitab. Jadi mulai buku Injil sampai ke Matius. Termasuk Lukas sebetulnya bisa jadi dia tidak melihat kebangkitan Yesus. Dia menulis saja karena Lukas kan asistennya daripada Paulus. Tapi Matius, Markus, Yohanes langsung menyaksikan kan? Langsung menyaksikan. Jadi sebagai orang yang sudah pernah ke kubur Yesus, pendeta? Ya. Jadi nyata ya, itu bukan dongeng ya? Bukan dongeng, memang fakta. Fakta Tapi jangan itu menjadi patokan ya. Pertama adalah iman kita, lalu iman kita itu dikuatkan oleh fakta-fakta sejarah, fakta-fakta arkeologi, fakta-fakta ilmu pengetahuan, itu menguatkan apa? Iman kita. Supaya sejalan dengan Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman kamu mengerti. Jangan mengerti dulu baru apa? Beriman. Jangan dibalik. Baik, terima kasih tambahannya Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, silahkan Bella. Iya, di hari Kamis ini kuasa firman yang mengubahkan. Mungkin kalau kita nggak baca cerita atau ilustrasi, mungkin kita nggak mengerti maksudnya kuasa firman yang mengubahkan itu seperti apa. Dan di salah satu cerita yang kita bisa baca saat ini, di buku Sekolah Sabat menceritakan tentang Raja Yosia pada saat itu, bagaimana firman mengubahkan kehidupannya. Dan ada satu kejadian yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa Yosia mengoyakkan pakaiannya pada saat itu. Kembali lagi sebelum dari Yosia ada Raja Manasye, kakek dari Yosia. Dia memerintah, tapi ternyata kalau di buku Sekolah Sabat menuliskan bahwa Manasye ini dia sangat mengerikan, membawa bangsanya itu kepada kemurtatan dan menyesatkan mereka sehingga mereka melakukan kejahatan yang lebih daripada bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari hadapan orang Israel. Di dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 9. Di sini menceritakan bagaimana Manasye pada saat itu dia melayani dewa-dewa Kanaan. Dia juga terlibat di dalam hal-hal spiritualisme dan penyimpangan seksual yang terkait dengan astrologi pada saat itu. Dan yang parahnya juga adalah Manasye itu mengorbankan anaknya sendiri kepada dewa-dewa Kanaan pada saat itu. Jadi memang benar-benar bagaimana bangsa itu menjadi bangsa yang sangat murtad dan mengerikan. Dan di 2 Raja-Raja 22 ayat 3, di sini bagaimana Raja Yosia menyuruh Safan bin Azalia bin Mesulam, panitera, untuk ke rumah Tuhan. Dan disitulah akhirnya mereka menemukan buku Tuhan, firman Tuhan. Di situ di saat Yosia membaca, dia sadar bahwa ternyata ia dan rakyatnya telah menyimpang dan menyembah kepada dewa-dewa yang tidak seharusnya disembah. Dan akhirnya di saat dia mengetahui kebenarannya, dia melakukan pembaruan yang benar pada saat itu di bangsa Israel. Dia merobohkan bukit-bukit pengorbanan, menghancurkan patung-patung dewa, dan setelah itu dia mulai beribadah di Yehuda, yaitu di Bait Suci Allah di Yerusalem pada saat itu. Dan akhirnya penemuan firman Tuhan inilah yang menuntun kepada keinsafan, pertobatan, dan ada kuasa yang merubahnya. Jadi cukup jelas kalau kita mempelajari bagaimana kejadian Raja Yosia pada saat itu, kuasa firman yang mengubahkan dari sesuatu yang mengerikan, karena dia akhirnya membaca firman Tuhan, akhirnya Raja Yosia dan satu bangsa itu bisa kembali kepada yang seharusnya, yaitu menyembah kepada Allah yang benar. Dan inilah yang menyatakan bagaimana kuasa daripada kuasa Alkitab ini mengubahkan kehidupan seseorang. Dan firman inilah
yang memisahkan dosa dan kebobrokan moral manusia karena ada firman Allah ini. Dan di sini saya menarik untuk baca di dalam Yohanes 16 ayat 13. Di sini ditulis, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi bukan hanya nubuatan, sejarah, tapi ternyata firman itu mampu mengubahkan dengan diberikannya roh kebenaran itu. Jadi di saat roh kebenaran itu datang, dialah yang akan menginsafkan kita dari segala dosa kita dan mengubahkan kehidupan kita. Dan di dalam Yohanes 16 ayat 13 ini, bagaimana menjelaskan bahwa ini tidak bisa ditafsirkan sama seperti buku yang lain. Karena firman Allah yang hidup harus dipahami dalam terang Kristus yang hidup, yang berjanji mengirimkan rohnya untuk menuntun kita. Jadi nggak bisa sembarangan, karena memang Alkitab ini bukan seperti buku-buku yang lain, yang kita asal baca aja, terus kita menafsirkan dengan pemikiran kita, melainkan kita harus dengan terang Kristus. Karena apa? Karena ternyata firman ini dapat mengubahkan kehidupan seseorang. Dan Alkitab ini masih memiliki kekuatan yang sama, kekuatan untuk mengubahkan kehidupan manusia. Jadi kita nggak usah merasa kayak, hidup aku gini-gini aja. Enggak, ternyata dengan kita mempelajari Alkitab, Tuhan memberikan roh kebenaran itu dan dapat mengubah kehidupan kita menjadi sesuatu yang benar sesuai dengan Alkitab. Seperti yang terjadi kepada Raja Yosia sebelumnya, itu juga akan terjadi kepada orang-orang yang mau mempelajari kebenaran dan mau diubahkan oleh Kristus. Di sini dituliskan, maka Alkitab sebagai wahyu kebenaran Allah pasti berisi prinsip-prinsip penafsirannya sendiri. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan saat mempelajari bagaimana para penulis Alkitab menggunakan Alkitab dan dituntun olehnya sementara mereka membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Jadi memang Alkitab itu sudah memiliki prinsip-prinsip penafsirannya sendiri. Jadi kita memang betul-betul butuh Roh Kudus untuk menuntun kita, dan dengan bantuan itulah kita dapat mengubahkan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Baik, terima kasih Bella. Silakan Pendeta. Oke. Saya kenal Dina waktu dia masih SD kalau nggak salah, Dina. Tahun 97-98 ya dulu ya, SD. Lalu dia SMA, lalu berangkat kuliah ke UNAI ya, jurusan IT ya? IT. Dina pernah perhatikan nggak? Atau ya pernah mengamati nggak? Waktu Dina meninggalkan kota Medan, kuliah di Bandung, lalu kembali lagi, ada sesuatu yang berbeda dari kebiasaan Dina. Ada ya? Itulah contoh kalau orang baca firman Tuhan. Kalau kita pergi merantau ke tempat yang lebih baik dari tempat asal kita nggak berubah, nggak ada artinya kita merantau. Tapi kalau kita pergi ke satu tempat, tanah rantau itu biasanya lebih baik dari tempat kita asal kan. Lalu kehidupan kita lebih berubah, lebih baik. Makanya orang banyak pergi merantau. Contoh Jakarta kan sangat masalah dengan urbanisasi kan. Perpindahan orang dari kampung ke kota. Kenapa? Karena waktu liburan orang-orang yang tinggal di kota pulang ke kampung lihat, kehidupan mereka sepertinya lebih baik dari kami yang tinggal di kampung ini. Apa indikasi baik? Punya mobil, padahal dia rental. Kita nggak tahu di sana gimana kan. Sehingga orang berbondong-bondong pergi kemana? Ke kota. Nah, demikian juga dalam firman Tuhan. Bukti bahwa firman Tuhan ini punya kuasa, orang yang membacanya berubah. Tapi kalau ada orang baca ini terus berubah tambah baik ya. Tapi kalau ada orang yang baca ini berubah, tidak berubah, atau berubah ke hal yang negatif, ya percuma tuh apa gitu. Nah, yang merubah itu adalah kuasa daripada si pengarang itu, bukan penulisnya. Siapa? Allah sendiri. Bantuan siapa? Bantuan daripada apa? Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Jadi indikasi bahwa orang itu memang rajin baca firman Tuhan, kehidupannya dari sehari ke hari semakin berubah, tambah apa? Tambah baik. Memang Alkitab pernah katakan,
hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah apa? Sempurna. Tidak ada yang bisa sempurna. Tapi target kita adalah itu. Mendekati itu. Karena ajaran kita mengatakan justification, sanctification, dan glorification. Di sanctification ini, di penyucian inilah orang yang harus bekerja sama dengan Roh Kudus setiap hari supaya mencapai tujuan, yaitu Allah sempurna. Tapi tidak mungkin. Tidak mungkin, karena akan ada tahap kita mati, baru dibaptis langsung mati. Tapi nanti di tahap glorification, semua orang-orang yang sudah dimenangkan itu sama dengan apa? Dengan pencipta kita. Nanti kita lanjut Bella ya. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita kembali lagi langsung ke Pendeta. Oke, Jumat. Wah, tidak terasa udah kesimpulan ya. Oke. Alkitab adalah satu yang unik. Unik artinya itu satu-satunya, tidak ada yang lain, sama. Keunikannya tadi Yola sudah katakan, ditulis selama 1.500 tahun, lebih kurang 40 penulis, kan begitu dengan berbagai latar belakang. Nah, pertama yang mau saya katakan, beda penulis, beda pengarang. Penulisnya banyak, tapi pengarangnya satu, yaitu Allah kita, pencipta kita. Apa tujuan Alkitab ini ada? Untuk menyatakan maksud daripada Allah. Kitab ini ada setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, khususnya mulai Kejadian pasal 3 sampai Wahyu pasal 20, itu menceritakan bagaimana rencana keselamatan itu disampaikan kepada siapa? Kepada manusia. Tapi sangat disayangkan karena dosa, pelanggaran manusia 1 Yohanes 3:4, sehingga komunikasi itu tidak apa? Tidak lancar. Contoh masalah komunikasi. Dulu zaman-zaman tahun 80-90, komunikasi yang paling lancar adalah surat, airmail. Ya kan? Itu kalau ada yang penting urgent sekali, telegram. Ya. Terus maju facsimile. Terus maju telepon. Kalau telepon kan dari dulu udah ada tuh. Telepon, suara tele adalah jarak jauh, suara jarak jauh. Lalu handphone. Dulu masih, sebelum handphone pager. Belum nggak tahu kalian pagernya, nggak ngerti lah. Contoh. Pager itu, Yola tahu ya. Pager itu seperti SMS. Ada alat kecil, taruh di pinggang. Jadi kita telepon operator, tolong kasih tahu ini ya. Itu nyampe. Nah, itu sekarang itu kerennya SMS. Short Message System kan itu. Nah, sekarang dulu kalau kita mau telepon kan pakai pulsa tuh. Sekarang kan nggak, pakai kuota. Bukan pulsa, tapi kuota. Kuota sekarang makin canggih, video call. Kenapa saya ambil ilustrasi ini? Dengan majunya zaman, dengan majunya teknologi, media yang kita gunakan untuk mengenal Allah, mengenal orang lain itu makin canggih. Semakin mendekati kepada yang sempurna. Nah, Alkitab yang kita punya ini pun halnya sama. Media yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa? Alkitab. Dengan majunya teknologi, kita semakin mudah mengerti apa? Alkitab. Dengan kata lain, kita semakin mudah mengerti tentang siapa? Tentang Tuhan. Jadi, kenapa Tuhan berikan Alkitab kepada kita? Inilah panduan kita. Ya, inilah panduan kita. Saya tidak tahu sekarang yang sedang LDR siapa, saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang sedang LDR siapa. Tapi ada banyak orang yang LDR. Ya kan? Bagaimana dulu mengenal pasangan kita yang jauh? Surat. Sekarang sudah video call. Ya kan, semakin apa? Semakin. Nah, kita kan sama seperti LDR dengan kekasih kita ya. Buku Wahyu katakan pengantin pria kita di atas itu loh, LDR jarak jauh. Bagaimana cara mengertinya? Ya semakin sering dibaca. Semakin sering dibaca, semakin mengerti, makin enak, makin enak, makin enak. Semakin sering video call, semakin keterusan dan apa sebagainya. Patokan kita untuk mengerti pasangan kita adalah dulu surat. Patokan kita untuk mengerti pasangan kita yang jarak jauh adalah sekarang video call. Nanti kita tidak tahu. Jangan-jangan hologram bisa muncul di depan kita tidak tahu. Majunya apa? Teknologi. Oke, kesimpulan. Ya. Di dalam firman-Nya Allah telah menyampaikan kepada manusia pengetahuan yang perlu untuk keselamatan. Itu yang kita bicara tadi.
Alkitab ini membicarakan tentang apa? Keselamatan. Alkitab harus diterima sebagai pernyataan kehendak Allah yang teguh dan penuh kuasa. Kita harus terima itu. Revelation Allah. Alkitab adalah standar tabiat yang menyatakan doktrin atau ajaran dan ujian daripada apa? Pengalaman. Karena karakter Allah itu ada di sini. Ya kan, karakter Allah itu ada di sini. Lalu kita harus merubah karakter kita melalui pertolongan Roh Kudus. Ukurannya adalah apa? Alkitab ini. Sehingga kita dikatakan Protestan tadi sekolah Scriptura. Hanya Alkitab sajalah, tidak ada yang lain. Baik, terima kasih Pendeta David. Bella dan juga Dina sudah berdiskusi bersama. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seorang tidak akan mengerti akan kuasa doa kecuali dia mulai berdoa. Dan kita tidak akan mengerti bagaimana kuasa firman Allah yang mengubahkan kecuali kita mulai membaca dan mempelajari firman Allah. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.